Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 2313010061. Di sini saya akan mempresentasikan hunting proposal skripsi hukum keluarga yang berjudul Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan bahwa di negara tersebut sangat dilarang keras pernikahan wanita hamil, karena itu adalah sebuah aib karena perzinaan. Dan perkawinan itu dipandang sakral dalam Islam, karena perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu sebagai ibadah. Dan faktor penyebab perkawinan wanita hamil di luar pernikahan di negara tersebut itu adalah karena kemiskinan dan juga sebagai pandangan masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini untuk menghindari perzinaan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut. Sebagian ulama itu melarang kecuali wanita tersebut sudah habis masa iddahnya atau bertaubat. Dan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah itu mengatakan boleh karena zina itu tidak menetapkan nasab. Dalam KHI pasal 53 memperbolehkan untuk menikahi wanita hamil di luar nikah yang menikahinya itu adalah lelaki yang menghamilinya. Dan untuk menutupi aib dan menjaga status anak dan perempuan tersebut. Meskipun pernikahan ini dianggap membawa maslahat, itu seperti menutupi aib dan menjaga status anak tersebut. Yang kedua, adanya kemudaratannya itu adalah melegitimasi pernikahan wanita hamil di luar nikah. Di negari ini yang menjadi permasalahannya itu adalah karena melanggar hukum adat dan hukum agama yang sangat dijunjung tinggi di negara tersebut. Dalam Islam itu membolehkan pernikahan setelah zina walaupun saat hamil, namun tidak membenarkan pernikahan yang diawali dengan kehamilan. Dampak dari pernikahan ini adalah adanya rasa tidak percaya, pengucilan sosial, dan adanya tekanan mental. Rumusan masalahnya itu adalah kenapa terjadi pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Pertanyaan penelitiannya itu adalah apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah di negara tersebut, dan bagaimana respon tokoh agama dan tokoh adat terhadap fenomena tersebut. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana dampak pernikahan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah studi literatur. Untuk menghindari kesalahan serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada, itu studi literaturnya itu diambil dari skripsi yang ditulis oleh Yaryanto yang judulnya itu adalah Sanksi Adat untuk Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Ditinjau dari Hukum Islam. Itu kasus di Korong Batu Gadang, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi ini membahas tentang tindakan pemuka adat dan nenek mama tokoh agama yang mengharuskan membayar sanksi bagi pelaku tindak zina. Itu adalah membatalkan hukuman bagi pelakunya karena itu bertentangan dengan syarak. Yang kedua itu adalah skripsi dari Donna Fitria yang membahas bahwa nikah paksa dengan lelaki kedua atau bukan yang menghamilinya itu adalah tidak boleh karena tidak terwujudnya tujuan dari hakikat pernikahan atau watak dari pernikahan. Karena wanita hamil itu harus mengalami masa iddah hingga melahirkan. Adapun perbedaan dengan yang pastinya yaitu mengenai tempat atau objek yang diteliti oleh peneliti. Dan penulis ini meneliti di daerah Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat karena di sananya banyak kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Selanjutnya itu adalah kerangka atau landasan teori, di mana pernikahan itu adalah suatu ibadah atau ikatan lahir batin antara seorang lelaki atau dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam KHI bab 2 pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu akad yang amat kokoh atau mitsaqon khalizan. Untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah. Namun dalam pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan ini adalah
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dalam pasal 4 menjelaskan bahwa pernikahan itu sah dilakukan apabila selaras dengan hukum Islam yang dapat diterapkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah sebagai konsep atau kunci dalam perkawinan dalam Islam. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang diambil itu adalah penelitian lapangan yang melalui pendekatan pengkombinasian analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor. Sedangkan pendekatan penelitiannya itu adalah pendekatan penelitian normatif untuk menyelidiki suatu peristiwa sesuai dengan hukum normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat tersebut. Sumber datanya itu adalah seperti data primer, di mana data primer itu adalah data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan baik dari tokoh agama atau tokoh adat di negara tersebut, petugas KUA di negara tersebut, dan pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah tersebut. Data sekundernya itu dapat diambil dari literatur judul skripsi, jurnal maupun buku fikih Islam lainnya. Di mana selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu ada wawancara. Wawancara atau interview dari satu orang atau dua orang ataupun lebih di lapangan tersebut atau di negara tersebut untuk membangun suatu topik tersebut. Yang kedua, melalui dokumentasi itu pengumpulan catatan-catatan untuk melengkapi suatu topik tersebut. Selanjutnya itu adalah analisis data, di mana analisis datanya itu yang digunakan itu adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan seperti pemeriksaan, pembersihan, transformasi sehingga didapatkan respon tokoh adat dan agama dan dapat dijelaskan dalam sistem kerja sebagaimana yang telah disarankan oleh data tersebut. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa diubah atau nyata. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.